Salam saudara yang diberkati Tuhan. Kali ini kita angkat tema dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42, sendirian dan sepi di dalam pergumulan hidup. Pernahkah Anda rasa ketika diperhadapkan dengan sakit atau penderitaan, tidak ada satupun yang peduli terhadap Anda? Tidak ada satu orang pun termasuk anggota keluarga yang peduli, tetapi mereka tidak mampu masuk dan menemani saudara. Itu yang pernah Yesus rasakan ketika peristiwa di Taman Getsemani. Yesus dan murid-muridnya, mereka datang dan berdoa. Petrus, Yakobus, dan Yohanes menemani Yesus dalam pergumulan. Yesus datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Di situ Alkitab mencatat, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Markus 14 ayat 34. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus sangat sedih. Dan juga Injil katakan, Yesus takut dan gentar. Betapa tidak saudara yang diberkati, bahwa penderitaan itu, cawan itu semakin dekat. Yesus bersama murid-murid, tetapi murid-murid tidur. Yesus menghadapi itu sendirian. Dia bergumul di dalam takut dan gentar yang sangat dalam. Dan di situ ada negosiasi dengan Allah Bapa. Ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. 3 kali Yesus minta itu, tetapi jawaban Allah, yaitu minum cawan itu. Itulah bentuk kasih Allah yang sempurna. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus harus minum cawan itu. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, penderitaan, bahkan sakit yang sangat dalam, berkepanjangan, bahkan tidak sembuh sampai pada akhirnya, jangan takut. Kita melihat teladan Yesus, bahwa Yesus tetap kuat. Yesus bergumul dalam kesendirian, dan itu tidak mudah. Saudara yang diberkati Tuhan, hanya satu yang menguatkan kita, berdoa. Berdoa itulah, saudara, di situ akan hadir kekuatan yang maha dahsyat dari Allah. Demikianlah Yesus, dia bergumul sampai keluar keringat darah. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah saudara pernah mengalami seperti itu? Ketika kita menghadapi penderitaan itu sendirian, takut dan gentar, tetapi di situ akan menguji iman kita, betapa dahsyat penderitaan itu. Marilah saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar dari Yesus, bahwa dia semakin dekat penderitaan itu, semakin maut itu ada, dia sendiri bersama Bapanya. Ambil waktu teduh saudara, untuk undur diri dari segala kesibukan kita, masuk hadirat Allah, untuk selalu ada jam doa, karena itulah yang akan menguatkan kita. Penderitaan boleh ada, tetapi kekuatan kita tetap ada. Bergumul sendiri, semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah undur di dalam pergumulan, bahkan sendirian sekalipun. Di situ ada Bapa menguatkan kita lewat Roh-Nya yang kudus. Kita akan menatap penderitaan itu di dalam tangis, tetapi di dalam kekuatan. Bergumul sendiri, tidak sendirian, karena Allah di dalam Roh Kudus menguatkan saudara dan saya. Tetap bergumul sendirian, karena Bapa ada di situ untuk menguatkan dan memberikan mahkota kemuliaan bagi kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.